Episode 25. Raka gelisah. Raka mengumpat kesal karena dia tidak bisa menahan dirinya tadi. Apakah memang pantas jika dia disebut sebagai pria brengsek? Kenyataannya Raka terpancing dengan ocehan Eriska yang mengatakan jijik padanya, sehingga membuatnya membalas ocehan Eriska sama seperti yang dibenci gadis itu. Kalau kalian menyebarkan apa yang baru saja kalian lihat, aku pastikan kalian akan keluar dari sekolah ini, dan tidak akan ada sekolah yang mau menampung kalian lagi. Mengerti? Ujar Raka pada beberapa siswa yang melihatnya mencium Eriska. Iya, kami mengerti. Tentu saja, ancaman Raka membuat mereka takut. Lebih baik mereka diam daripada dikeluarkan dari sekolah favorit ini dan tidak bisa bersekolah dimanapun mereka tahu siapa Raka dan siapa orang tuanya. Orang tua sangat berpengaruh di kota itu, jadi mudah saja pikirkan untuk membuat mereka tidak bisa bersekolah dan menjadi gelandangan. Raka kemudian pergi dari gedung kelas IPS dengan kekecewaan yang luar biasa. Dia bukan kecewa pada Eriska, melainkan kecewa pada dirinya sendiri. Kelakuannya bukannya membuat Eriska bisa memaafkannya, tapi malah semakin membencinya. Raka bisa apa setelah ini? Pastinya akan ada rasa bersalah yang menumpuk di ulu hatinya untuk Eriska. Apakah sekarang dia mendapatkan balasan karena selama ini selalu menolak gadis itu? Raka bahkan tidak fokus saat pelajaran. Dia sudah seperti cacing kepanasan yang ingin bisa segera bertemu dengan Eriska dan meminta maaf padanya. Lo kenapa? Kak, tanya Kenzo. Gue enggak apa-apa. Jawab cowok itu. Berbohong tentunya. Raka ketar-ketir takut jika Kenzo dan Firza tahu dengan apa yang dia lakukan pada Eriska. Lo kelihatan gelisah banget. Lirik Kenzo. Mules. Taiklo. Sedangkan di sisi lain, Eriska hanya menatap kosong ketika pelajaran usai. Niken merasa aneh saat melihat Eriska yang sejak tadi hanya diam saja. Sebenarnya apa yang mengganggu sahabatnya itu hingga membuat Eriska banyak diam dan melamun? Padahal tadi pada waktu istirahat masih baik-baik saja. Pulang bareng gue, please? Tanya Niken. Eriska mengangguk. Tadi memang dia sudah izin pada mamanya akan belajar di rumah Niken dan meminta tidak dijemput. Akhirnya Eriska dan Niken berjalan keluar kelas. Eriska memikirkan ciuman dari Raka. Dia merasa jijik saat Raka menciumnya seperti itu. Mungkin jika dulu ketika Eriska masih cinta sama Raka, ciuman itu akan disambut dengan senang hati. Tapi kalau sekarang, Eriska benar-benar jijik pada Raka. Niken ingin tahu sebenarnya temannya ini kenapa. Tapi diurungkan dan akan bertanya di rumah nanti. Semua orang juga sedang menatap ke arah Eriska dalam diam. Di benak mereka semuanya kini tahu jika sepertinya Eriska tidak seperti yang mereka pikirkan dan bicarakan beberapa hari belakangan ini. Mungkin gosip itu hanya sekedar gosip. Karena hampir satu kelas teman Eriska melihat sendiri apa yang dilakukan Raka pada cewek itu. Raka yang mencium Eriska, bukan Eriska yang mencium Raka. Itulah faktanya. Namun mereka bisa apa? Tentu saja mereka hanya bisa diam, tidak berani meluruskan fakta apa yang terjadi di depan mata mereka. Bahkan kini pandangan mereka pada Eriska mulai berganti menjadi lebih baik. Beberapa hari semenjak kejadian ciuman itu, Eriska tidak bertemu dengan Raka karena cowok itu sepertinya sangat malu dengan perbuatannya. Eriska juga tidak ke kantin. Dia memilih membawa bekal dan masakannya sendiri. Ponsel Eriska berdering. Firza meneleponnya. Ada apa sih? Batin Eriska. Halo. Oh oke bentar. Tunggu gue ke sana. Eriska mematikan panggilan dari Firza. Mau kemana lo? Tanya Niken. Gue ada urusan sebentar. Pergi dulu ya. Eriska langsung pergi keluar menemui Firza yang katanya ada sedikit perlu itu. Niken hanya tersenyum. Sampai sekarang sahabatnya itu belum mau cerita masalah apa yang menimpanya. Raka memutuskan untuk pergi menemui Eriska ke kelasnya. Dia tidak bisa tenang jika Eriska belum memaafkannya. Cowok itu berjalan ke kelas Eriska dengan Haya coolnya. Namun, setelah sampai di kelas Eriska, dia tidak mendapati cewek itu di sana. Lo tahu Eriska enggak? Tanya Raka pada salah satu siswa. Tadi sih dia keluar. Jawab cewek itu tersenyum. Raka melihat Niken ada di salah satu bangku di paling ujung. Pria itu mendekati Niken dan menanyakan keberadaan Eriska. Buat apa sih lo nyari Eriska lagi? Gue mau ada sesuatu sama dia. Halah,
Paling-paling lo mau nyakitin Eriska lagi kan? Seru Niken. Meskipun kenyataannya memang Raka sudah menyakitinya, Raka celingukan ke sana kemari, mencari keberadaan Eriska tapi tetap tidak ketemu. Bilangin ke Eriska, kalau gue nyari dia. Ucap Raka menatap Niken dengan mata elang yang menghunus tajam. Auranya membuat semua orang bergidik ngeri. Pesona Raka memang luar biasa dan sanggup menghipnotis orang dengan harismanya. Seperti sekarang ini. Niken yang sejak tadi jutek sama Raka tiba-tiba mengangguk pasrah saat Raka memberi perintah. Dengan langkah kecewa Raka membalikan badan dan berjalan keluar dari dalam kelas Eriska. Pada saat di depan pintu kelas, tiba-tiba mata Raka melihat seseorang yang dicarinya sejak tadi. Tubuhnya tiba-tiba terasa kaku, tidak bisa digerakkan melihat pemandangan tidak terduga itu. Eriska terlihat tertawa bersama seseorang yang sangat dikenal oleh Revan. Bahkan mereka terlihat begitu akrab. Sejak kapan mereda sedekat ini? Batin Raka. Makasih ya, Riz. Kalau nggak ada lo, pasti Pak Rudi menghukum gue lagi. Ucap Firza yang belum menyadari dengan kedatangan Raka. Iya, gue kan udah bilang sama lo. Kalau butuh bantuan langsung chat gue aja. Jawab Eriska, tersenyum ke arah Firza yang berada di sampingnya. Dan Firza juga balas menatapnya. Dan hal itu tidak terlepas dari penglihatan Raka. Membuat Raka tidak suka. Cowok jangkung itu menatap tajam ke arah Eriska dan sahabat baiknya. Entah kenapa Raka merasakan suatu perasaan yang aneh lagi. Kesal, marah, dan rasa sesak di sudut hatinya yang paling dalam. Eriska tiba-tiba berhenti saat melihat seseorang yang berdiri di hadapannya saat ini. Raka. Batin gadis itu mengepakkan tangannya. Saat ini bahkan, jantungnya berdetak begitu kencang karena kehadiran Raka yang tiba-tiba itu. Mengingat bagaimana Raka menciumnya di depan umum. Eriska merasa jika pria itu benar-benar memiliki kelainan. Raka masih menatap Eriska dengan tatapan yang sulit diartikan. Pandangan mereka bertemu tapi tidak berlangsung lama karena Eriska langsung mengalihkan pandangannya kepada Firza dan berpamitan masuk ke dalam kelas. Raka masih betah menatap punggung Eriska. Gadis itu benar-benar berubah. Seragam yang sedikit longgar seperti pada umumnya. Wajah natural dengan bibir merah alami dan rambut yang dikucir kuda membuat penampilan Eriska terlihat lebih menawan. Raka benar-benar suka dengan perubahan penampilan Eriska yang sekarang. Eriska yang menyadari tatapan Raka yang tidak terlihat biasa langsung melengos dan melangkah dengan santai masuk ke dalam kelas. Sebenarnya Eriska ingin kembali menampar pipi Raka. Tapi dia memilih untuk mengendalikan emosinya. Raka sendiri tiba-tiba tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya diam mematung karena suaranya tercekat di tenggorokan. Kah, ngapain lo ada di sini? Gue kira lo lagi makan di kantin sama Kenjo. Ucap Firza. Raka menatap Firza dengan perasaan yang entah kenapa tidak suka. Kedua mata cowok tampan itu saling menatap. Tanpa menjawab pertanyaan dari sahabatnya itu, Raka langsung melangkah pergi dari depan kelas Eriska. Firza hanya bisa tersenyum miring menatap punggung lebar sahabatnya itu. Lo udah buang Rizka. Kini giliran gue buat bikin Rizka bahagia. Gumam Firza bersambung.